Kalau kita ngomongin Perang Suriah, ceritanya itu, wah, rumit banget. Saking rumitnya, ada banyak banget versi tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Nah, kali ini kita akan coba bedah dua narasi yang benar-benar berlawanan, yang diambil dari sebuah analisis yang menarik banget. Oke, kita mulai ya. Jadi, ini dia pertanyaan intinya. Perang Suriah itu sebenarnya apa sih? Apakah ini semua gara-gara para jihadis radikal yang datang dan bikin kekacauan? Atau jangan-jangan ini sebetulnya puncak dari revolusi rakyat yang udah muak ditindas puluhan tahun? Dua pertanyaan, tapi jawabannya bisa beda 180 derajat. Oke, kita lihat dulu dari sudut pandang yang pertama. Narasi ini datang dari seorang pembicara deradikalisasi yang kebetulan pernah tinggal langsung di Suriah sebelum perangnya meletus. Jadi perspektifnya ini spesifik banget dari orang yang pernah ada di sana. Dengerin deh kutipan ini. Gambaran yang dilukiskan adalah Suriah sebelum perang itu adem ayem, tenang. Menurut versi ini, titik baliknya itu adalah revolusi. Nah, kata revolusi ini langsung dihubungin sama kekacauan yang dibawa oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan, dan ini penting banget, jihad. Jadi, intinya begini. Menurut narasi pertama ini, Suriah yang tadinya damai, tiba-tiba dirusak oleh orang-orang dari luar yang bawa ideologi radikal. Kalau dilihat dari kacamata ini, perlawanan melawan rezim Bashar al-Assad itu bukan perjuangan yang benar, tapi malah aksi kekerasan yang justru merusak semuanya. Nah, tapi ada cerita versi lain yang benar-benar beda, yang nantang keras narasi pertama tadi. Seorang penulis bilang kalau cerita yang tadi itu bukan cuma salah, tapi juga bisa bahaya banget. Yuk, kita lihat argumennya. Disinilah narasi kedua mulai masuk. Menurut penulis ini, kalau kita lihat konflik Suriah sesimpel itu, kita jadi melewatkan akar masalah yang sebenarnya, yang ternyata jauh lebih dalam dan udah ada dari lama banget. Ini dia argumen kuncinya. Si penulis percaya kalau narasi yang cuma nyalahin jihadis itu malah bisa memicu radikalisme jenis baru. Kenapa? Ya karena narasi itu nggak pernah jawab pertanyaan paling dasar. Kenapa sih perlawanan itu bisa sampai muncul dari awal? Ini peringatan keras darinya. Oke, sekarang kita coba lihat gimana narasi tandingan ini dibangun. Si penulis ngasih kita konteks sejarah yang menurut dia nggak boleh sama sekali kita lupain kalau mau paham konflik ini seutuhnya. Menurut penulisnya nih, ceritanya harus ditarik mundur, jauh ke belakang, 60 tahun. Waktu itu, Suriah dipimpin oleh kelompok minoritas Alawi yang memerintah mayoritas Sunni. Pemerintahannya digambarkan represif banget. Terus, revolusinya meletus. Pemicunya kelihatannya sepele, cuma grafiti anak kecil. Tapi respon rezimnya brutal luar biasa. Dan itulah yang akhirnya bikin rakyat ngelawan habis-habisan. Jadi, di versi ini, perlawanan bersenjata itu bukan penyebab, tapi akibat. Dan dampaknya, nggak main-main. Lebih dari 1 juta nyawa diperkirakan melayang. Buat si penulis, angka ini jadi bukti kebrutalan rezim yang memancing perlawanan, bukan sebaliknya. Nah, di sini bedanya kelihatan jelas banget. Narasi pertama bilang, penyebabnya jihadis radikal, hasilnya kekacauan. Sebaliknya, narasi kedua bilang, penyebabnya itu penindasan rezim, dan perlawanan rakyat, yang oleh sebagian orang disebut jihad, itu adalah respons yang wajar terhadap kezaliman. Mirip kayak perjuangan kemerdekaan gitu. Salah satu argumen paling menarik dari penulis ini adalah soal label teroris yang sering banget ditempelkan ke kelompok oposisi. Dia pakai contoh evolusi kelompoknya Al-Jawlani sebagai studi kasus. Jadi, menurut si penulis, kelompok ini tuh transformasinya gila-gilaan. Awalnya, langkah pertama, mereka dicap teroris, dibilang sama kayak Al-Qaeda. Terus, langkah kedua, mereka mulai ngobrol sama negara-negara tetangga, kayak Turki dan Qatar. Langkah ketiga, mereka jadi salah satu kekuatan utama yang berhasil gulingin rezim Assad. Dan puncaknya, langkah keempat, mereka mulai diterima secara diplomatis sama negara-negara barat, bahkan sampai ketemu pejabat Amerika. Nah, dari sini, si penulis melempar pertanyaan penting. Kalau sebuah gerakan yang awalnya dicap teroris, ujung-ujungnya bisa bangun pemerintahan dan diterima dunia internasional, apa label teroris itu masih pas buat ngejelasin semuanya? Ini benar-benar tantangan telak buat narasi yang pertama tadi. Dan hasilnya gimana? Menurut penulis, hasilnya bukanlah kekacauan tanpa akhir yang ditakutkan narasi pertama, justru sebaliknya, Suriah mulai bersatu lagi di bawah pimpinan baru dan berhasil menggabungkan wilayah lain dengan damai. Di akhir pembahasannya, penulis ngasih kita sebuah peringatan yang penting banget tentang dampak dari menyebarkan cerita yang menurutnya terlalu dangkal untuk konflik serumit ini. Pesannya jelas banget, menyebarkan cerita yang nggak lengkap itu bukan cuma salah, tapi juga bisa merusak hubungan diplomasi, dan ironisnya, malah bisa memicu ekstremisme bentuk baru. Ini pengingat buat kita semua kalau ada tanggung jawab besar di balik setiap cerita yang kita sampaikan.
Nah, pembahasan ini jadi bikin kita mikir ya, kalau konflik yang sama bisa diceritain dengan dua cara yang benar-benar bertolak belakang, gimana cara kita sebagai orang luar bisa menilainya dengan adil? Perjuangan mana yang sah dan mana yang enggak? Ini pertanyaan yang kayaknya penting banget buat kita renungkan sama-sama.